Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai hasil diskusi kami yang dimana akan membahas mengenai penerapan data mining untuk sistem rekomendasi produk di Tokopedia. Eh, Kemudian selanjutnya adapun anggota kelompok kami yang pertama itu Muhammad Nabil Ihsan, kemudian saya sendiri Ahmad Syahid, kemudian Fairuz Suhdi Fidere Salim, selanjutnya ada Lutfi Irsyadi, dan yang terakhir itu Muhammad Makbul N. Adapun daftar isi dari presentasi kami, yang pertama akan membahas mengenai anggota kelompok, kemudian slide selanjutnya akan membahas mengenai pengenalan data mining, kemudian yang slide selanjutnya akan membahas mengenai metode data mining dalam studi kasus, kemudian manfaat dan tantangan implementasi, dan yang terakhir itu kesimpulan dan rekomendasi. Untuk slide selanjutnya saya serahkan ke rekan kelompok saya. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan pengenalan peran data mining dalam SPK. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu data mining. Jadi data mining itu adalah proses menemukan pola, tren atau hubungan tersembunyi dari kumpulan data yang sangat besar. Dalam konteks SPK, data mining ini membantu organisasi menganalisis informasi dan menghasilkan informasi yang berguna untuk mendukung keputusan. Nah, di Tokopedia ini, data mining digunakan untuk memahami perilaku pengguna seperti pola belanja mereka. Dengan mengenali kebiasaan ini, sistem bisa merekomendasikan produk-produk yang relevan kepada pengguna, sehingga belanja menjadi lebih mudah dan personal. Nah, secara umum data mining ini membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih akurat, cepat, dan berbasis data nyata, bukan sekadar asumsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, teman-teman, terima kasih telah mendengarkan. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai metode data mining dalam studi kasus. Nah, di slide ini kami menjelaskan bahwa metode data mining yang digunakan di studi kasus ini yaitu Association Role Learning. Tokopedia menggunakan data transaksi pengguna untuk mencari hubungan antar produk. Misalnya nih, dari data pembelian, sistem menemukan bahwa pelanggan yang membeli smartphone sering juga membeli casing dan tempered glass. Metode ini biasanya menggunakan algoritma a priori yang mencari pola produk apa saja yang sering dibeli bersamaan. Setelah menemukan pola, Tokopedia menyusun sistem rekomendasi otomatis di halaman produk atau checkout. Dengan pendekatan ini, Tokopedia tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna, tapi juga mendorong penjualan tambahan tanpa harus melakukan promosi besar-besaran. Jadi misalnya nih, ketika saya beli celana, apakah saya akan membeli baju selanjutnya atau tidak? Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya manfaat. Manfaat yang pertama adalah personalisasi produk. Setiap pengguna mendapatkan rekomendasi produk yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Ini membuat pengguna merasa lebih nyaman dan lebih mungkin untuk melakukan pembelian. Selanjutnya itu manfaat kedua adalah peningkatan penjualan. Karena produk yang ditampilkan lebih relevan, peluang transaksi tambahan meningkat secara signifikan. Namun ada juga tantangan. Tantangan pertama adalah volume data yang sangat besar. Tokopedia harus memproses jutaan data transaksi per hari sehingga membutuhkan infrastruktur komputasi yang kuat. Tantangan kedua adalah isu privasi pengguna. Tokopedia harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dianalisis tetap melindungi hak privasi pengguna sesuai dengan regulasi perlindungan data. Baiklah, selanjutnya akan diserahkan ke teman saya. Selanjutnya mengenai tentang kesimpulan dan rekomendasi.
Jadi kesimpulannya ialah penerapan data mining dalam SPK di Tokopedia terbukti efektif dengan sistem rekomendasi produk berhasil meningkatkan kenyamanan belanja pengguna dan juga mendukung pertumbuhan transaksi. Dengan sistem ini, keputusan untuk menampilkan produk tertentu menjadi lebih cepat dan berbasis pola nyata dari perilaku konsumen. Dan adapun rekomendasi yang dapat kami berikan ialah Tokopedia perlu memperbarui model asosiasinya secara berkala agar tetap relevan dengan tren belanja terbaru. Selain itu, mereka perlu lebih transparan dalam mengelola data pengguna untuk membangun kepercayaan dan juga menjaga reputasi perusahaan. Dengan optimalisasi yang berkelanjutan, data mining akan menjadi salah satu kunci kesuksesan Tokopedia dalam mempertahankan loyalitas pengguna di tengah persaingan e-commerce yang ketat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu saja hasil dari presentasi kami. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi